الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى توفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasarul Jami' As-Shaghir dan kita sudah sampai pada pembahasan huruf alif hadis 881. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'qilha, ikatlah unta itu, wa tawakkal, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Hadis ini menunjukkan bahwa tawakal itu tidak menghilangkan ikhtiar, atau sebaliknya, ikhtiar itu tidak melenyapkan tawakal. Seseorang sakit, maka dia berikhtiar berobat. Nah, obat ini tidak melenyapkan tawakal. Maka dua-duanya disyariatkan. Ikhtiar disyariatkan, tawakal juga disyariatkan. Nah, yang salah bagaimana? Yang salah adalah dia mengatakan tawakal, tapi tidak ada ikhtiar sama sekali. Misalnya seseorang bersafar, yang namanya safar perlu adanya bekal. Nah, dia tidak bawa bekal sama sekali. Mengatakan saya tawakal sama Allah. Ini namanya tawakal yang salah, karena dia tidak punya ikhtiar. Demikian juga sebaliknya, orang yang hanya ikhtiar, tapi tidak tawakal sama Allah. Ini juga salah. Misalnya seseorang berobat, tapi meyakini bahwa obatnya sumber dari kesembuhan. Ini satu kesalahan. Obat hanyalah perantara, Allah lah yang memberikan kesembuhan. Sehingga tidak sepantasnya seseorang meninggalkan tawakal, juga tidak sepantasnya seseorang meninggalkan ikhtiar. Maka tentang orang sakit, kita dapatkan Nabi SAW mengajarkan dua hal. Mengajarkan berdoa, ini bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengajarkan berobat, ini bentuk ikhtiar mencari kesembuhan. Maka semuanya diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini memiliki sababul wurud. Sebabnya adalah seorang sahabat Nabi, dia membawa onta, kemudian dia bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, onta ini saya ikat, kemudian saya tawakal, atau saya lepas dan saya tawakal?" Maka beliau mengatakan, "Kamu ikat dulu, kemudian tawakal." Nah, motor kita kunci. Setelah itu kita masuk pengajian, tawakal sama Allah, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. 882. Kenapa? Oh, ini sudah. Lersat. Belum ya? Belum itu, Pak? Oke, kita lanjutkan ya. 882. I'lam, ketahuilah, annaka, bahwasanya engkau la tasjudu, tidak melakukan sujud, lillahi, karena Allah, sajdatan, satu kali sujud, illa, kecuali rafa'allahu laka, Allah angkat untuk kamu, biha, dengan sujud tadi, darajah, satu derajat, wa hatta anka, dan Allah gugurkan darimu, biha, dengannya, khati'ah, satu dosa. Hadis riwayat Imam Ahmad, sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah sujud, bahwasanya satu kali kita sujud, maka kita mendapatkan dua kebaikan sekaligus. Derajat kita naik dan dosa kita gugur. Derajat ini maksudnya adalah derajat di surga kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti dari hadis ini kita ambil pelajaran, semakin banyak kita sholat sunnah, maka semakin tinggi derajat kita di dalam surga. Kita pilih derajat surga di mana? Pilih rendah atau pilih tinggi? Silahkan, dengan cara memperbanyak atau mempersedikit sholat sunnah. Yang malas sholat sunnah, nah nanti kalau mendapatkan surga rendah, ya
Karena itu adalah usaha Anda sendiri. Kalau pengen derajat yang tinggi, perbanyakkan sholat sunnahnya. Makanya Imam Ahmad sholat sunnahnya 300 rakaat setiap hari. Itu karena supaya mendapatkan derajat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang-orang ngaji seperti kita ini sepantasnya sholat sunnahnya banyak. Qabliyahnya, ba'diyahnya, duhanya, kemudian tahajudnya. Apapun sholat sunnah yang kita ketahui kita lakukan. Supaya derajat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata-kata khati'ah itu adalah satu dosa. Artinya, sehingga setiap sujud ini satu dosa saja yang gugur. Nanti sujud lagi, maka satu dosa lagi gugur. Ini zahirnya. Wallahu a'lam bishawab. 883. I'lamu ketahuilah annahu bahwasanya laisa minkum tidak ada dari kalian min ahadin seorang pun illa kecuali malu warithihi harta ahli warisnya ahabbu ilaih lebih dia sukai mimmalihi daripada hartanya sendiri. Kemudian Rasulullah menjelaskan, maluka, harta kamu adalah ma qaddamta, apa yang sudah kamu nafkahkan. Wa malu warithika, adapun harta ahli warismu adalah ma akharta, apa yang kamu tinggalkan, yaitu setelah mati. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Maksud hadis ini adalah bahwa rata-rata manusia pelit untuk berinfak, untuk mengeluarkan nafkah. Padahal justru kalau kita mengeluarkan nafkah, maka itulah yang menjadi harta kita. Adapun yang kita simpan dalam dompet, kita simpan di dalam tabungan, itu justru adalah bukan harta kita, tapi harta ahli waris kita. Karena kalau kita mati, maka yang di dompet dan yang disimpan itu akan digunakan oleh ahli waris. Tidak akan ikut ke dalam kuburan kita. Sebagaimana sabda Nabi, beliau mengatakan orang mati diikuti 3. Yang 2 balik lagi ke rumah, yang satunya ikut dalam kuburan. Yang satunya itu adalah amalnya yang mengikuti. Sementara hartanya dan keluarganya ikut ke kuburan tapi kemudian balik lagi. Anggaplah dia diantar dengan mobil, nah, maka mobilnya akan balik lagi. Hartanya akan balik. Itulah harta ahli waris. Maka maksud hadis ini intinya adalah kita disuruh untuk menafkahkan harta kita karena itulah yang betul-betul menjadi harta kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita keluarkan, baik itu untuk menafkahi keluarga, baik itu untuk makan kita sendiri, baik itu untuk membeli obat, baik itu untuk sedekah kepada orang miskin, atau masuk pada kotak infak masjid. Nah, itu semuanya yang ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pahalanya, itu maksudnya. Maka pengamalan hadis ini yang paling bagus adalah praktek para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kemarin sudah saya ceritakan, Aisyah mendapatkan harta yang banyak dari Khalifah Muawiyah. Begitu sampai 1 karung harta langsung dibagi-bagi, tidak tersisa sama sekali. Kemudian sore harinya untuk makan buka puasa tidak ada duit untuk membeli sama sekali. Nah, ini Masya Allah. Saking pahamnya mereka terhadap hadis-hadis seperti ini, sehingga betul-betul tidak lagi menyimpan uang. Tapi menyimpan uang memang tidak tercela. Tidak ada masalah kita menyimpan uang. Tidak dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja apa yang dilakukan oleh para sahabat tentu saja lebih mulia daripada apa yang dilakukan oleh rata-rata manusia yang lain. 884. I'lam ketahuilah ya Aba Mas'ud, wahai Abu Mas'ud, annallaha bahwasanya Allah aqdaru lebih kuasa alaika terhadap dirimu minka daripada kamu ala hadzal gulam terhadap budak laki-laki ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih. Kata-kata al-gulam itu kadang-kadang diartikan anak kecil, kadang-kadang diartikan budak. Nah, maka untuk menerjemahkan yang pas dilihat sesuai kondisi kalimatnya. Di sini kondisi kalimatnya menunjukkan bahwa gulam ini adalah budak laki-laki. Jadi jangan diartikan anak kecil. Dan ini ada sebab urutnya. Abu Mas'ud dia sedang memukuli budaknya, dicambuk atau dipukul dengan pentung. Maka begitu dia memukuli budaknya ini, di belakang ada suara. I'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Maka dia mendengar suara itu, dia menoleh. Ternyata suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah kemudian memberitahu, kamu itu berkuasa terhadap budakmu, tapi Allah lebih berkuasa terhadap kamu.
Artinya kamu jangan dolim sama budakmu. Karena kalau kamu dolim sama budakmu, maka Allah yang di atasmu bisa dolim, maksudnya bisa membalas kedoliman kamu. Maka akhirnya Abu Mas'ud meletakkan cambuknya. Tidak dia cambuk lagi budaknya. Kemudian dia mengatakan huwa hurrun liwajhillah. Ini budak sudah merdeka wahai Rasulullah untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu tidak melakukan, niscaya kamu akan terkena api neraka. Karena kamu sudah zalim kepada budak. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa kepada budak pun juga tidak boleh berbuat zalim. Orang yang menuduh budaknya berzina, di dunia dia tidak terkena hukum. Selain menuduh budaknya, dia terkena hukum. Menuduh orang merdeka, dia terkena hukum. Yaitu dihukum 80 kali cambuk. Tapi kalau menuduh budaknya sendiri berzina, nggak kena hukum. Itu di dunia. Tapi nanti di akhirat akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke dalam neraka karena dia menuduh budaknya yang tidak berzina dan mengatakan bahwa dia berzina. Nah, maka Allah akan memberikan hukum yang adil kelak di akhirat, meskipun seorang majikan berbuat zalim kepada budaknya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Mas'ud ini sering disebut Abu Mas'ud Al-Badri. Kata-kata Al-Badri biasanya diartikan orang yang ikut perang Badar. Tapi khusus untuk Abu Mas'ud Al-Badri di sini maksudnya orang yang tinggalnya di Badar. Tapi dia sendiri tidak pernah ikut perang Badar. Nah, maka perlu diperhatikan istilah Al-Badri ini untuk Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Meskipun memang ada khilafiyah ya. Sebagian ulama mengatakan dia termasuk peserta perang Badar. 885. A'linu, umumkanlah an-nikaha, pernikahan. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Hadis ini melarang kita dari melakukan nikah sirri. Yang dimaksud nikah sirri adalah nikah tanpa saksi. Atau dengan saksi tapi sepakat untuk disembunyikan, tidak diumumkan. Nah, itu dilarang dalam Islam. Nikah haruslah diiklankan, i'lankan, diumumkan. Nah, bagaimana cara mengumumkannya? Dua yang diajarkan Nabi SAW. Pertama, panggil dua orang saksi, laki-laki. Tidak boleh saksi perempuan, tidak benar. Atau satu laki-laki, dua perempuan, tidak benar. Harus dua dan dua-duanya apa? Laki-laki. Yang muslim, yang tidak fasik. Kemudian yang kedua, mengadakan walimah nikah. Karena dengan walimah ini sama dengan mengumumkan pernikahan tadi. Karena orang tahu, ini ada rame-rame, ada apa ini? Oh, ini pernikahan fulan dengan fulan. Nah, itulah dua cara mengiklankan atau mengumumkan pernikahan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang dua saksi tadi, hukumnya adalah wajib. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi laki-laki yang adil. Adil itu tidak fasik. Hadis riwayat Baihaqi sahih. Nah, maka kata-kata la nikaha, tidak sah nikah, ini menunjukkan wajibnya dua saksi ini. Adapun untuk walimah, maka walimah itu menurut mayoritas para ulama hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Jadi seandainya seseorang nikah tidak mengadakan walimah karena tidak ada dananya, ini tidak berdosa menurut mayoritas para ulama. Tapi pendapat sebagian kecil ulama, walimah juga wajib. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innahu la budda fil ursi min walimah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Innahu la budda lil ursi. Sesungguhnya haruslah dalam pernikahan itu min walimah, ada walimah. Nah, kata-kata la budda ini yang artinya harus, menurut sebagian ulama menunjukkan wajibnya walimah. Berarti harus ada dua saksi tadi ketika akad nikah, dan harus ada walimah, yaitu undangan makan-makan setelah akad tersebut. Hadis riwayat Imam Nasai, derajatnya sahih. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu perintah Nabi pada saat walimah adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk
memukul rebana, ya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, faslu ma bainal halal wal haram, pemisah antara yang halal dengan yang haram, darbud duf, memukul rebana, wasautu fin nikah, dan adanya suara di dalam nikah. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya adalah hasan. Yang dimaksud pemisah antara halal dan haram itu maksudnya pemisah antara zina dengan nikah. Kalau zina tidak ada walimahnya, kalau nikah ada walimahnya. Maka supaya walimah itu diketahui orang, maka turbuduf, dipukullah rebana. Maka menggunakan rebana sebagai alat musik pada saat walimah ini diizinkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain rebana tidak diizinkan. Gitar tidak boleh, seruling tidak boleh. Maka dangdutan pada saat walimahan ini tidak sepantasnya bagi seorang muslim. Bolehnya hanya rebana saja. Rebana tahu ya, yang bundar itu. Kemudian biasanya dipukul dengan tangan. Itu pun rebana diperselisihkan oleh para ulama bagaimana kalau ada jalajilnya, ada kerincingnya. Pendapat yang dipilih oleh guru kami, kalau ada kerincingnya tidak boleh. Karena kerincing itu adalah satu alat musik yang lain. Yang diperbolehkan adalah rebana yang dipukul saja. Dorbun itu artinya memukul. Maka berarti rebana saja yang boleh. Karena itu ketika ada selain rebana, maka hendaklah diingatkan bahwa itu bukan sesuatu yang sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim dalam pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian 886, a'maru ummati, usia-usia umatku, ma baina sittin, antara 60 ila 70 sampai 70. Wa aqalluhum, dan paling sedikit dari mereka, may yajuzu dzalik, orang yang melewati usia tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis ini sudah sangat terkenal, menunjukkan bahwa rata-rata usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 60 sampai 70. Sehingga kalau sudah mendekati 60 ini persiapan. Bisa jadi usia 60 malaikat mautnya datang. Apalagi lebih daripada 60 atau lebih daripada 70. Rasulullah usianya 63. Abu Bakar usianya 63. Umar usianya 63. Ali bin Abi Thalib usianya 63. Empat ini semuanya 63. Yang berbeda hanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Usianya 82 tahun, lebih sedikit. 63 naik 20 tahun lagi. Maka Nabi mengatakan aqalluhum, yang paling sedikit adalah may yajuzu dzalik, yang melewati 70. Maka dari Khulafaur Rasyidin ternyata semuanya ikut Nabi 63, 63, 63. Satu saja yang berbeda, Utsman bin Affan 82. Bahkan para ulama banyak yang matinya sebelum usia 60. Imam Nawawi usia 45. Imam Syafi'i usia 54. Jadi masih muda-muda mereka. Belum usia 60 saya anggap masih muda. 54 itu seperti usianya Ustaz Mu'in rahimahullah, guru kami yang sudah wafat. Itu setahu saya sekitar 55 usianya ketika wafat. Maka mirip dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan 887. I'malu, beramallah, fakullun, maka masing-masing, muyassarun, dimudahkan, lima khuliqalahu, terhadap apa yang dia diciptakan terhadapnya. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap manusia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal yang menghantarkan dia ke surga atau ke neraka. Karena itu kalau kita dimudahkan oleh Allah beramal kebaikan, maka marilah dijaga. Itu adalah tanda-tanda kita dimudahkan untuk menjadi ahli surga. Jangan sampai amal kebaikan yang sudah bisa kita lakukan, kemudian kita tinggalkan. Karena kita khawatir, ini tanda-tanda kita akan mudah menjadi ahli neraka. Na'udzubillah. Salat 5 waktu dijaga karena sudah terbiasa. Pengajian dijaga karena sudah terbiasa. Meskipun sudah mengajar seperti saya, tetap harus menjaga ikut pengajian. Karena siapapun orang yang punya ilmu, pasti kalau dia melihat ke kanan kiri, ada orang yang lebih berilmu di atasnya. Pasti. Mungkin panjenengan melihat saya lebih berilmu, tapi saya kalau dibandingkan dengan guru-guru saya, maka pasti saya merasa bahwa di bawah jauh.
Nah, guru-guru saya juga begitu. Kalau ketemu dengan guru-guru mereka, merasa bahwa mereka masih di bawah jauh dan seterusnya, sehingga hendaklah kita jaga terus ini mengaji seperti ini dalam rangka untuk menjaga kebaikan yang sudah ditaufikkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau ada seseorang susah berbuat baik, ini kan muyassar ya, dimudahkan. Nah, kalau ada orang yang sebaliknya, susah berbuat baik, itu selain tanda bahwasanya itu adalah bahwa dia mungkin tidak dimudahkan untuk masuk surga, demikian juga sebagai tanda bahwa mungkin saja apa yang dimakan itu bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang halal. Maka makanan ini akan mempengaruhi terhadap amalan. Makanan halal, amalannya baik. Makanan haram, amalannya ikut jadi buruk. Itulah rahasianya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Makanlah yang halal dan beramallah yang soleh. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Wahai para rasul, makanlah yang halal dan beramallah yang soleh. Seolah-olah antara makan dengan amal soleh ada kaitannya. Makan halal muncul amal soleh. Makan haram susah amal soleh. Makan haram mudah berbuat maksiat. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi." Setiap daging man nabata lahmuhu ala suhat, siapa yang muncul dagingnya dari keharaman, fannaru aula bihi. Kullu jasadin nabata min suhtin, setiap jasad yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih dekat kepadanya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Neraka lebih dekat, maksudnya gimana? Nah, dijelaskan oleh guru-guru kami. Maksudnya susah beramal baik, mudah beramal buruk. Berarti dekat kepada neraka. Gara-gara apa itu? Makannya tidak halal. Nah, ini perlu kita perhatikan amal kita masing-masing. Tidak usah melihat orang lain, tapi hendaklah kita melihat amal kita masing-masing. 888. A'udzu, aku berlindung bi'izzatika, dengan keagunganmu ya Allah. Alladzi yang la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Antudillani, bahwa Engkau menyesatkan saya. Antal hayyu, Engkaulah yang maha hidup. Alladzi la yamutu, yang tidak pernah mati. Wal jinnu wal insu, adapun jin dan manusia, yamutun, mereka akan mati. Hadis riwayat Bukhari sahih. Hadis ini menunjukkan diperbolehkannya berlindung dengan izzah Allah Subhanahu wa taala. Dengan salah satu sifat Allah. Sifat Allah adalah salah satunya izzah, keagungan. Maka berlindung boleh dengan nama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh juga berlindung dengan sifat Allah. A'udzu bi'izzatillah, a'udzu birahmatillah. Ini semuanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hayyu, yang maha hidup, itu maksudnya adalah alladzi la yamut, yang tidak pernah mati. Makanya Al-Hayyu, yang maha hidup ini, menurut sebagian ulama adalah nama Allah yang paling agung. Karena ini pembeda antara Allah dengan makhluk. Kalau makhluk seperti kita juga hidup. Sekarang kita hidup, tapi kita pasti mati. Siang hari kita hidup, tapi malam hari kita mati. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita. Kalau nanti Allah berkehendak untuk membangunkan kita, nyawa dikembalikan. Maka kembali hidup lagi. Tapi kalau Allah berkehendak kita mati, maka nyawa diambil dan tidak dikembalikan. Nah, maka yang dimaksud Al-Hayyu, maha hidup, itu maksudnya kamilul hayah. Kehidupannya sempurna. Tidak ada kekurangan sama sekali. Kalau kita kehidupannya tidak sempurna. Hidup pada saat ada nyawanya saja. Ketika nyawa sudah diambil oleh Allah, mata jadi terpejam. Kemudian tidur. Meskipun kondisi kita kondisi duduk, tapi tertidur. Bahkan ada orang berdiri, tetapi dia juga tidur. Itu karena dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidupnya tidak sempurna. Kemudian hadis berikutnya 889. Ightasilu mandilah yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Waghsilu, dan cucilah ru'usakum, kepala-kepala kalian.
wa illam takunu, meskipun kalian tidak junuban, sedang junub, wa massu, dan pakailah minat tibi, dari parfum. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya hasan. Hadis ini menunjukkan tiga hal. Pertama, perintah mandi Jumat. Dan perintah ini menurut mayoritas ulama adalah sunnah, tidak wajib. Menyelisih mereka sebagian ulama madhab Maliki berpendapat bahwa mandi Jumat adalah wajib. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga karena Rasul bersabda, "Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muslim." Mandi Jumat itu adalah wajib ala kulli muhtalim, atas setiap orang yang sudah balik. Hadis riwayat Malik dan yang lain-lain. Nah, kata-kata wajib di sini dipahami oleh sebagian ulama bahwa mandi Jumat hukumnya wajib. Tapi dulu sudah saya jelaskan bahwa istilah wajib dalam hadis dan dalam Al-Quran itu berbeda dengan istilah wajib dalam kitab-kitab fikih. Kalau istilah para ahli fikih, wajib itu ketika ditinggalkan maka dosa. Tapi istilah Quran atau hadis, kata-kata wajib itu mencakup dua hal. Yang betul-betul wajib atau yang sunnah. Sunnah ini juga disebut wajib. Kenapa? Karena ditekankan untuk dilakukan. Meskipun hanya sunnah, tidak wajib. Tapi istilahnya dalam hadis adalah wajib. Nah, demikian juga di sini. Ini wajib di sini bukan wajib yang kita kenal itu, bukan. Tapi maksudnya sangat ditekankan untuk dilakukan mandi Jumat tersebut bagi orang-orang yang akan datang kepada Jumatan. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa mandi Jumat disuruh untuk membasuh kepala. Nah, maka kepalanya harus basah, seperti mandi junub. Dan hadis ini menjelaskan hadis yang lain di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ghassala yaumal jumu'ah waghtasal." Barang siapa yang memandikan pada hari Jumat dan mandi. Nah, yang dimaksud memandikan di sini maksudnya memandikan kepalanya, keramas. Waghtasala, dan dia sendiri juga mandi, maksudnya badannya. Nah, maka ghassala di sini ini ditafsiri dengan hadis yang lain, yaitu tadi waghsilu ru'usakum, basuhlah kepala-kepala kalian. Ini lebih bagus daripada sebagian ulama yang mengatakan ghassala, memandikan, maksudnya mengumpuli istri. Karena kalau mengumpuli istri berarti menyebabkan istri mandi. Nah, maka sebagian ulama mengatakan ghassala ini mengumpuli istri sebelum Jumatan, sehingga istrinya mandi, menjadikan mandi orang, ghassal. Tapi lebih bagus tafsiran yang pertama tadi, bahwa ghassala itu maksudnya memandikan kepalanya atau mencuci kepalanya. Kemudian yang ketiga menunjukkan diperintahkannya kita memakai parfum, wa massu minat thib. Kenapa? Karena kita akan berkumpul dengan orang banyak, sehingga tidak sepantasnya ada bau yang tidak enak mengganggu orang lain. Maka dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa setiap kumpul bersama orang banyak disunahkan kita memakai apa? Parfum. Tidak harus hari Jumat. Hari Jumat diperintahkan oleh Nabi, ada nasnya. Hari Raya Idul Fitri tidak harus ada nasna, tidak harus ada dalilnya. Tapi kita sudah harus paham. Idul Fitri juga kumpul, bahkan kumpulnya lebih banyak. Maka kalau kumpulnya lebih banyak, berarti perintah parfum ini lebih keras, lebih seharusnya lebih kita betul-betul gunakan. Demikian juga pengajian seperti ini kumpul. Nah, ini bagus kalau kita memakai parfum, supaya tidak ada orang yang membau bau yang tidak enak dari kita, dan mereka mendapatkan bau yang enak dari wewangian tersebut. Karena itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita untuk tidak menolak parfum dari orang lain. Idza u'tiya ahadukumur raihan, kalau seseorang diberi parfum, fala yaruddah, jangan dia menolaknya. Ini hadis maknanya sahih, meskipun di sini hadisnya mursal, dan mursal itu adalah hadis yang dhaif. Tapi maknanya sahih berdasarkan hadis yang lain. Dan ar-raihan ini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan raihan itu adalah parfum
Ada yang mengatakan raihan itu adalah setiap tumbuhan yang berbau wangi, kemangi misalnya. Nah, maka maksudnya kalau dikasih wewangi apa tumbuhan yang wangi, maka jangan ditolak. Kenapa? Dalam hadis yang lain beliau mengatakan karena itu ringan dibawa, tidak berat dibawa. Mana ada tumbuhan wangi yang berat? Tidak ada. Itu hanya sesuatu yang ringan. Parfum juga begitu, sesuatu yang ringan, jangan ditolak. Ini dalam rangka supaya seseorang sering memakai parfum, maka dilarang oleh Nabi untuk menolak pemberian parfum. 890. Ightanim, gunakanlah khamsan 5 perkara, qabla khamsin sebelum 5 yang lain. Hayataka, hidupmu, qabla mautika sebelum matimu. Wasihhataka, sehatmu, qabla saqamika sebelum sakitmu. Wa faraghaka, longgarmu, qabla syughlika sebelum sibukmu. Wa syababaka, mudamu, qabla haramika sebelum tuamu. Wa ghinaka, dan kayamu, qabla faqrika sebelum fakirmu. Hadis diriwayatkan oleh Hakim, sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita hendaklah digunakan sebaik-baiknya sebelum kenikmatan itu akan banyak. Hidup ini termasuk kenikmatan. Nanti kalau kita sudah tidak hidup, sudah tidak bisa beramal. Maka selama masih hidup digunakan untuk beramal, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat ini juga nikmat dari Allah. Longgar ini juga nikmat dari Allah. Masa muda ini juga nikmat dari Allah. Kaya ini juga nikmat dari Allah. Semua kenikmatan dari Allah disuruhkan oleh Nabi untuk segera dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena kenikmatan ada batasnya. Sehat ada batasnya, nanti pasti sakit. Muda ada batasnya, nanti pasti akan tua. Yang tua-tua pasti sudah merasa. Dulu badannya kuat-kuat, sekarang badannya sudah tidak sekuat dulu. Dulu bisa beramal yang banyak, sekarang beramal banyak sedikit, langsung lelah, atau kemudian malah sakit. Maka masa-masa muda ini sebaik-baiknya digunakan untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tua-tua baca Quran sudah kurang begitu jelas. Yang muda-muda masih sangat jelas membaca Quran. Nah, perbanyak baca Quran bagi yang muda-muda. Yang muda-muda yang sudah lancar bacaan Qurannya sebisa mungkin 1 juz 1 halaman. Karena antum masih muda, pastinya bisa. Karena sudah lancar. Nah, maka 1 juz 1 halaman sangat bisa. Tidak bisa itu gara-gara adanya pengganggu-pengganggu. Ada HP, ada televisi, dan sebagainya. Itu pengganggu-pengganggu dari setan itu. Seandainya pengganggu-pengganggu ini nggak ada, pasti orang bisa sebenarnya membaca 1 juz 1 hari itu. Karena sudah lancar. Nah, maka ini maksudnya disuruh menggunakan sebaik-baiknya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ada 2 nikmat yang rata-rata tidak disyukuri orang. Ni'matani maghbunun fihima katsir minan nas. 2 nikmat yang rata-rata orang tidak mensyukurinya. As-sihhatu, sehat, wal faraghu, dan waktu longgar. Hadis riwayat Bukhari, sahih. Ini kita resapi untuk diri kita masing-masing. Dikasih sehat oleh Allah digunakan untuk apa? Dikasih longgar untuk Allah digunakan untuk apa? Untuk cari pahala atau untuk cari dosa? A'udzubillahi min syarri dzalik.